Dengan kemampuan yang saya miliki ini, saya terus mengasah hal ini agar pribadi. Ya lu lihat aja ya tampangnya ya. Nyebelin anjir. Cek tes, halo bye pagi siang sore atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Pertama gue mau menanyakan ya, bagaimana liburan tahun baru kalian? Puas atau tidak? Apa jangan-jangan tanggal 31 sampai tanggal 1-nya nih udah ada yang masuk kerja gitu ya? Kalau misalnya iya, sama saya juga. Gue tuh tanggal 31 sama tanggal 1-nya harus posko gitu bye, jaga base camp. Ya tapi gue sendiri puas gitu ya, karena sebelum tanggal tersebut gue udah jalan-jalan duluan gitu. Makanya ini channel uploadnya agak lama gitu bye. Ya dan gue juga berdoa untuk kita semua, semoga di tahun 2024 ini kita bisa menggapai apa-apa saja yang tidak terrealisasikan di tahun 2023 ya bye. Ya oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung aja nih ke pembahasan kita kali ini. Cus. Ya akhir tahun kemarin sosial media dihebohkan dengan berita tentang terbongkarnya kasus perselingkuhan suami dari TikToker bernama Ira Nada, yang dimana bukti perselingkuhannya sendiri tuh diupload oleh Ira Nada di akun Instagramnya sendiri gitu bye. Dan bahkan dari captionnya sendiri gitu ya, kasus perselingkuhan ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah ke-6 kali gitu. Gokil. Ini captionnya kita baca ya. Teman-teman maaf ya, aku sebenarnya nggak suka melakukan ini, tapi aku udah nggak bisa tahan lagi. 6 kali ketahuan, 5 kali dengan orang yang sama, 1 kali orang yang berbeda. Waduh. Dari awal nikah udah diselingkuhin dengan orang yang sama dan selalu aku tutupin. Aku berhasil bertahan 4 tahun ini dengan diam. Kali ini aku hancur, tapi aku nggak mau hancur sendiri. Kita rasain bareng-bareng ya, mantap. Dan ini juga kalau lu lihat chatan antara si suami dan si selingkuhannya gitu ya, chatannya tuh kayak ABG puber anjir. Nih lu lihat sendiri dah baik. Nah ini bangsat nih ya, padahal kalau dikasih aku, aduh, lemah syahwat banget gitu. Cuma dikasih lihat sedikit, comli ya. Ini juga lagi nih, sayang aku nggak nemu kondom kita, kamu simpen di mana? Aku nyari-nyari nggak nemu. Wah ini berarti udah ngesek biola gitu ya. Apalagi kalau lu baca highlight yang ini gitu bay, soalnya ada yang kocak gitu. Nih ya caption di bawahnya, selingkuhan diselingkuhin lagi, astagfirullah, segera tobat kalian berdua. Ini juga catatannya kocak gitu isinya. Jadi kayaknya si cowoknya ini teleponan gitu kan sama si selingkuhannya. Nah pas lagi teleponan, si selingkuhannya ini dengar suara cewek dari handphone si cowoknya gitu. Dan cowoknya sendiri tuh ngedenger suara cowok dari teleponnya si cewek. Ini udah mas selingkuhan diselingkuhin lagi. Aduh, goblok. Dan tadi kan sosok selingkuhannya kurang jelas gitu ya bay. Nah ini ada momen ketika netizen tidak sengaja ketemu dengan si pelakor tersebut saat sedang bertugas gitu bay. Ini ada captionnya gitu ya. Ada netizen kebetulan ketemu pramugarinya si Bella. Namanya Bella. Mukanya judes banget, pasti dia lagi mikir, ah elah kondomnya belum ketemu lagi. Waduh. Mungkin ini terakhir lo di Citylink ya Mbak Bella, tukang selingkuh. Ya udah kita setel aja nih videonya ya. Kita lihat tampang judesnya si Mbak Bella ini yang lagi mikirin kondom yang belum ketemu gitu. Darurat ayo dimohon tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life is located under your seat to be only for water evacuation. Please do not remove it from its place in normal condition. Cara menggunakan halukan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. Use it, put the life vest on through the neck opening, fasten strap and pull the end of the straps to tighten.
Tarik sekerasnya kedua tuas Nggak ada jalan senyumnya ingin sama membuka sekali sisa gitu ya, sebelum Bay? Anda keluar dari pesawat. Flight advance full board attempts verbally just before leave. Sahabat Dan ini juga ada video pas si pelakor tersebut sedang interview gitu ya, Bay. Untuk lebih jelasnya kita setel videonya. Halo, perkenalkan saya Bella Dama. Ini captionnya ya. Wanita tangguh dan pekerja keras. Pelakor dan suka pap paha sama suami orang. Bonus pelupa nggak tahu kondom di mana. Ya. Netizen captionnya tuh wadadidaw banget ya. Maika, saya ingin dikenal sebagai wanita yang tangguh dan juga pekerja keras. Hal yang saya ingin tonjolkan dalam pribadi saya adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Saya bekerja sebagai seorang pramugari, tentu saya mengedepankan service level yang terbaik. Dibandingkan dengan pramugari lainnya, saya lebih unggul dalam Udahlah. hal. Dengan kemampuan yang saya miliki ini, saya terus mengasah hal ini agar pribadi. Ya lu lihat aja ya tampangnya ya. Nyebelin anjir. Dan sebenarnya juga Mbak Ira ini kan mantan pramugari gitu ya. Dan emang dia ini ketemu sama suaminya juga di tempat kerja yang sama gitu. Tapi kalau lu bandingin antara Mbak Ira ini sama si pelakor gitu ya, itu beda jauh banget gitu, Bay. Ini nggak habis pikir gitu ya sama suaminya. Kalau kata ibu-ibu COD mah blok goblok. Ya, dan gara-gara kelakuan mereka berdua gitu ya, infonya maskapai tempat mereka bekerja telah memanggil mereka untuk diberhentikan sementara gitu, Bay. Harusnya jangan diberhentiin sementara gitu ya, udah pecat aja gitu, Bay. Keselin emang. Ya, dan setelah mendapatkan sanksi, akhirnya mereka berdua gitu ya, si selingkuhan sama si suaminya ini membuat permohonan maaf di akun Instagram mereka masing-masing gitu. Screenshotannya rada blur gitu ya. Ini dari si suaminya nih, permintaan maaf dari suaminya. Nah, ini dari si Mbak Bella gitu. Ini mentang-mentang udah ketahuan gitu ya, si Bella ini namanya Bella Damaika. Minta damai dia. Dan di caption si pria ini yang ngeselin tuh, dia meminta dikasih kesempatan lagi gitu, Bay. Gokil. Ini sebelumnya ketahuan selingkuh sampai 5 kali terus dimaafin tuh. Lu kira apaan kalau bukan kesempatan gitu? Otaknya nggak jalan anjir. Blok, goblok. Ini pokoknya buat Mbak Ira jangan ngasih kesempatan lagi ya sama makhluk tak berakal tadi gitu. Dia menyesal bukan karena merasa bersalah, Mbak, tapi karena ketahuan lagi. Oh iya, ini by the way, mereka kan selingkuhnya lewat Discord gitu ya, Bay. Gue sebagai gamers tuh resah gitu ya, karena Discord telah disalahgunakan. Dan sebagai imbas dari tragedi ini, istri gue sendiri tuh jadi curiga karena gue pakai Discord. Fucek lah. Nih, sebelum gue kenal istri gue udah pakai Discord gitu soalnya ya. Ya tapi nggak apa-apa sih, tandanya istri gue ya takut kehilangan gue gitu, Bay. Dan juga sebenarnya HP gue nih terbuka gitu ya buat istri gue 24 jam non-stop. Karena dia sendiri tuh bisa mengakses HP gue dengan fingerprint dia gitu. Dan biasanya kalau orang selingkuh yang antara tahu sama tahu gitu ya, kalau status selingkuhannya ini istri atau suami orang gitu, Bay. Pasti mereka bakal cari cara yang anti mainstream supaya bisa komunikasi gitu. Contohnya kayak kemarin aja tuh ya, kasus si Sanas sama Kejaret gitu ya. Dia catannya via Gojek. Terus juga gue pernah baca gitu ya, ada orang yang selingkuh lewat chat game Mobile Legend. Nih anjir gitu, di luar Nurul gak masuk Haikal. Dan yang paling main bowling gitu ya, ini gue pernah baca pria asal Thailand atau Taiwan gitu, gue rada lupa ya. Dia ini selingkuh lewat Google Spreadsheet. Dan itu bertahan sampai 5 tahun. Gokil gak tuh? Dan ketahuannya juga gara-gara si istri sahnya ini emang udah curiga gitu ya. Karena ya ibarat kata nih, orang selingkuh pasti gelagatnya bakal berubah gitu sama pasangannya. Dan akhirnya dia mencoba download file spreadsheet yang sering diakses sama suaminya. Ya akhirnya ketahuan lah gitu ya kelakuan si suaminya ini gitu, Bay. Ibarat pepatah lama mengatakan nih ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti bisa salto. Ya oke, next, Bay, ini singkat aja ya. Jadi ini ada berita kocak bet dah. Ini kalau lu baca captionnya gitu ya. Percaya diri tak terlihat, pria ini nekat telanjang masuk ke rumah warga.
Warga Bekasi digegerkan dengan aksi bapak-bapak telanjang tanpa busana hendak masuk ke rumah warga di kawasan Bintara, Kota Bekasi. Pelaku awalnya dengan santai berjalan di rumah warga dengan kondisi tanpa busana. Saat tertangkap, pelaku bertanya, "Kok lu bisa lihat gue?" Waduh. Pria itu terlihat dengan jelas dan menjadi bulan-bulanan warga lainnya. Polisi kemudian membawa pria itu ke Polsek Bekasi Kota. Ini telah diamankan seorang laki-laki yang telah memasuki pekarangan warga tanpa izin dan tidak menggunakan pakaian, kata Kanit Reskrim Polsek Bekasi Kota Ibtu Arif Fadil. Ini untuk lebih jelasnya kita tonton ya videonya. Ini telanjang bugil gitu ya. Akhirnya dipakein baju gitu, baik. Baik sekali ya warganya. Ya, dan setelah gue cari tahu juga awal beritanya tuh maling ini kayak dituduh punya ilmu hitam gitu, baik. Cuma setelah diselidiki oleh polisi ternyata si maling ini diduga ODGJ gitu menurut keterangan dari keluarganya. Ini bisa jadi ya akal-akalan keluarganya doang gitu ya supaya nggak ditahan. Ya oke lah, segitu aja video gue kali ini. Sekali lagi gue ucapkan selamat tahun baru gitu ya untuk kita semua. Semoga di tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan channel ini segera bisa dimonetisasi gitu ya. Ini udah hampir 3 tahun perkembangan channel gini-gini aja, sedih banget gue, ya Allah. Belum ada penghasilan, cuaks. Ya tapi gue tetap happy sih ngebawainnya. Karena secara pribadi gue jadi kayak punya teman buat bicara aja gitu atau menyampaikan keluh kesah gue. Ya oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?